Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adhana subulal hidayah wa akhrajana min subulil jahiliyah wa huwa alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana al-mursalin Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Sahabat-sahabatku, teman-temanku, ikhwah wa akhwati fillah yang saya cintai karena Allah. Saya berdoa untuk teman-teman seluruhnya, semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kesehatan, dan semoga selalu dalam istiqomah dalam beribadah dan mengamalkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah wa akhwati fillah yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, di pertemuan kita pada malam hari ini, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita seputar ilmu tajwid. Seperti biasa pada pekan setiap pertemuan, kita awali dengan membahas materi yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Dan setelah itu kita akan lanjutkan mentahsinkan bacaan. Dan insya Allah hari ini kita akan mentahsinkan surah Al-Fajr. Kita lanjutkan daripada materi kita sebelumnya, tahsin, yaitu surah Al-Fajr ayat 1 sampai 16, dan insya Allah nanti kita lanjutkan ayat 17 sampai dengan selesai. Ikhwah wa akhwati fillah, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, untuk materi kita pada malam hari ini, sebagaimana yang sudah ada di hadapan teman-teman, di layar teman-teman, materi kita adalah membahas seputar idgham. Ibnu Jazari rahimahullahu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah dalam kitab beliau yaitu Matnu Tuhfatil Atfal, beliau mengatakan yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal Jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man sala wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi samaituhu bi tuhfatil atfali an shaykhina al-mihidil kamali arju bihi an yanfa'a tullaba wal ajra wal qabula was sawaba. Di dalam muqaddimah pada kitab tersebut, yaitu kitab Tuhfatul Atfal, mengatakan bahwa pembahasan dalam kitab ini seputar tentang finnuni wa tanwini wal mududi, yaitu membahas hukum nun, hukum tanwin, gitu ya, dan terakhir adalah membahas hukum mad. Ternyata memang benar apa yang saya pelajari daripada kitab Tuhfa ini, membahas ya berkaitan dengan ilmu tajwid, ya, yaitu pembahasan bagian yang ketiga, ahkam at-tilawah, yaitu cara mengucapkan huruf atau harokat ketika bertemu dengan huruf setelahnya, ya, seperti hukum baca nun sukun, tanwin, dan hukum baca panjang. Ikhwah wa akhwat fillah, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, sumber hukum yang saya ambil pada slide berikutnya, tafadhol akhi. Nah, pada slide ini ya, kita ambil pada hukum bab nuni sakinati wa tanwin. Pada muqaddimah awal tadi sudah kita bahas bahwa kitab ini berkaitan tentang ahkam tilawah. Dan di awal pembahasan bab nun, sakinah, dan tanwin, sebagaimana pada pekan lalu kita bahas bahwa hukum nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf setelahnya
ya, maka ada 4 hukum. Yang pertama adalah idhar, ya, yang sudah kita bahas pada pekan lalu. Sedikit kita ulang bahwa idhar ini adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6, ya. Apa itu huruf yang 6? Huruf disebut dengan halki, ya. Fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Yang artinya yang pertama hukum daripada nun sukun atau tanwin idhar apabila datang, ya, huruf idhar ini sebelumnya nun sukun atau tanwin. Contohnya, ya, minhu, maka dibacanya dengan jelas, ya, dibacanya dengan jelas. Apabila bertemu dengan huruf tenggorokan a, ha, a, ha, gha dan kha, itu hukum yang pertama. Nah, hukum yang kedua ini yang akan kita bahas, ya. Untuk pertemuan kita malam ini kita akan bahas pendahuluannya, ya, tentang makna al-idgham. Wasani idghamun bisittatin atat. Dan yang kedua hukumnya adalah idgham bisittatin atat, dengan 6 huruf yang datang. Atat itu artinya datang, ya. Ata ya'ti, ya, artinya datang. Atat, ya. Atat ka ayatan. Apakah telah datang, bukankah telah datang kepada kamu, ya, bukti-bukti dari Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Atatska, telah datang kepadamu, ya. Kemudian kita, ya, ata nih lawan sinonimnya daripada dalam bahasa Arab adalah kata jaa, ya. Sebagaimana biasa kita sering dapati kata jaa, idza jaa, gitu, ya. Jadi atat artinya datang. Fiyar maluna, jadi idgham yang datang padanya 6 huruf. Kata yarmaluna, ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun. Indahum qad sabatat. Indahum artinya menurut para ulama qiraah. Ya, menurut para ulama qiraah. Qad sabatat, yang telah ditetapkan, yang telah ditetapkan. Jadi boleh teman-teman melihat terjemahannya, tapi kalau saya coba menerjemahkan baiknya, ya. Nah, mungkin ada kesamaan, tapi jelas ada yang berbeda. Karena kita menerjemahkannya kata per kata, kemudian kita susun menjadi sebuah terjemahan yang singkat, ya. Atau dalam arti kedua idgham yang memiliki 6 huruf yang datang kemudian. Indahumnya kan nggak dibahas, ya. Indahum qad sabatat menurut para ulama qiraah. Jadi ada 6 huruf idgham itu, ya, ra, mim, lam, wawu, dan nun. Nah, akan tetapi lakinnaha qismani qismun yudghama. Akan tetapi ada 2 hukum, ya, dibagi daripada idgham. Yudghama fihi bigunnah, yaitu diidghamkan dengan gunnah. Gunnah itu sudah kita bahas pada pertemuan awal mengenai hukum nun sukun, ya, bahwa yang namanya gunnah itu adalah sesuatu yang ditahan, ya, bunyinya. Di mana ditahannya? Di hidung, ya. Jadi bacanya ditahan di hidung. Wa gunnatu wa gunna miman summa nunan syuddida. Dan gunnahkanlah apabila nun dan mim, ya, adanya di hidung. Jadi yang namanya gunnah itu di hidung. Nah, kismun yang pertama adalah idgham bi gunnah, gitu, ya, idgham dengan gunnah. Biyan mu'ulima pada 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, waw. Jadi apabila nun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, maka bacanya ditahan, gitu, ya. Contohnya adalah mayyakul, nun ketemu ya dimasukkan, jadi mayyakul bigunnah, berarti ditahan. Kemudian bait yang ketiga, illa idza kana bi kilmatin fala, terkecuali pada
tiga. Tiga apa di sini? Apa? Terkecuali apabila bikil matin fala, nun dan mimnya ini, nun dan nunnya juga, nun dan wawunya, nun dan yaknya itu berada dalam satu kata, ya, berada dalam satu kata. Fala tudghim, maka tidak boleh diidghamkan, ya, tidak boleh diidghamkan. Contohnya dunia, summa sinwa, ya, jadi sinwanun dunia ini nggak boleh. Kenapa? Karena nun dan huruf idghamnya itu berada dalam satu kata. Ya, contohnya adalah dunia, nun sama ya. Artinya satu, apa itu ya? Dunia, gitu kan? Alam ini. Sinwanun. Sinwanun juga sama, ya. Sinwanun adalah sesuatu yang bersab-sab, sinwan. Jadi satu kata. Ada lagi dalam Al-Qur'an bunyanun, bangunan. Nggak boleh bacanya buyanun, nggak boleh bacanya ya duya, nggak boleh, harus dunya, tidak boleh duya, itu ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh dibaca idgham, nggak boleh dimasukkan. Wasani idghamun bi ghairi gunnah. Bagian yang kedua pada idgham ada namanya idgham bi ghairi gunnah. Idgham tanpa gunnah. Berarti gunnah itu artinya apa tadi? Ditahan. Nah, berarti kalau bi ghairi tidak, ya, tidak ditahan. Fil lami war ra, pada dua huruf, apa itu lam dan ra. Ya, saya ulangi lagi, idgham memiliki 6 huruf. Ya, yarmaluna. 4 ditahan di kata yanmu, begitu. Kemudian ketika bertemu dengan huruf ra dan lam tidak ditahan. Ya, contohnya nun ketemu ra, mir rabbihim, gitu ya. Mir rabbihim, nggak boleh bacanya min, ya, atau bacanya mir, harus dimasukkan dan tidak ditahan. Baik. Kemudian selanjutnya pada slide berikutnya, tafadhol, akhi. Pengertian daripada idgham. Idgham idkhalus syai', ya, fi syai'. Secara bahasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Jadi memasukkan idgham. Satu contoh, ya. Saya punya kunci seperti ini, teman-teman. Ya, ini tangan saya buat buletan. Saya masukkan sesuatu kunci ini, ya, ke dalam tangan saya. Nah, ini memasukkan sesuatu pada sesuatu. Itu namanya apa? Idgham, ya. Atau dalam bahasa Arab namanya idkhal. Idkhal, dakhala, yadkhulu, jadi masuk, ya. Ketika ada seorang datang dari rumah, nah kemudian dia ketok pintu, dan membuka pintu, masuk ke dalam rumah. Nah, itu namanya idkhal, ya. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, idgham ini ya diartikan ya iltiqa'u harfis sakin bi mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan musyaddadan yartafi'ul lisan indahu irtifa'an wahidah. Artinya ya iltaqa, ya, bertemunya dua huruf. Jadi ada dua huruf nih, ya. Yang pertama adalah huruf yang sukun bertemu dengan huruf yang berharokat. Jadi huruf yang sukun bertemu dengan huruf yang berharokat. Digabungin jadi satu. Oke, digabungin jadi satu. Ya, bihaitsu yasirani harfan musyaddadan. Kemudian menjadi huruf yang satu, ya, yang bertasydid. Kemudian yartafa'ul lisan indahu irtifa'an wahidah. Kemudian menyebutnya dengan sekali ucapan. Oke, menyebutnya dengan sekali ucapan. Nah, pembahasan ini ya dalam hukum nun sukun dan tanwin ada dua idgham yang tadi sudah kita muqaddimahkan di awal. Yang pertama adalah idgham bi gunnah, yang kedua adalah idgham bila gunnah. Yang mana apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf yang 4 dimasukkan. Man yakul menjadi may yakul. Min wa menjadi miwa.
Jadi nun ketemu wawu digabung jadi miwa. Begitu ya. Karena dia bentuknya idgham bi gunnah ditambahkan ya, ditahan di hidung. Miu mai kayak gitu ya. Jadi ditahan. Berbeda ketika nun ketemu dengan ro, dia dimasukkan tapi tidak boleh ditahan. Mir rabbihim, mil ladunhu, gitu ya. Mil ladunhu, min la, ya dibacanya jadi milla. Inilah disebut dengan ahkamu tilawah, ya cara membaca, ya hukum-hukum bacaan. Jadi idgham dalam hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi dua bagian. Ya, apa itu? Idgham bi gunnah sama idgham bila gunnah, ya. Kemudian pada slide berikutnya, nah ini pembahasan kita, ya berikut pada contoh-contohnya. Baik, sudah dibuka. Nah, untuk contoh-contohnya teman-teman bisa lihat di sana. Ya, contoh-contoh daripada idgham pada slide berikutnya. Nun sukun bertemu dengan ya. Contohnya adalah waman yuti'illah menjadi wamay yuti'illah. Ya, menjadi wamay yuti'illah. Wamay yuti'illah. Tidak boleh bacanya waman, ya, bacanya ingat ditahan. Oke? Ditahan. Kemudian contoh yang kedua adalah nun sukun bertemu dengan nun. Contohnya ya amsyajin nabtali. Di sana ada tanwin. Sudah kita bahas ya, nun sukun atau tanwin ini sama. Ya, nun sukun atau tanwin ini sama. Pengucapannya sama tapi penulisannya berbeda. Kalau nun sukun ya ditulis nun sukun, kalau tanwin ditulis fathah 2 begitu ya. Atau kasroh 2 atau dhammah. Ya, dhammahnya ada 2. Jadi dhammah kebalik ya, sama doma satu lagi ya, 96. Baik. Amsyajin nabtali. Ya, amsyajin ditahan bacanya. Ditahan. Kemudian nun ketemu dengan mim, ya dibaca mim langsung. Ditahan bacanya. Mimma ildafiq. Ya, mimma ildafiq. Kemudian contohnya yang lain, wa walidi wa ma walad. Bacanya seperti itu. Wa walidi wa ma walad. Tidak boleh bacanya wa walidin. Wa walidin enggak boleh. Wa walidiu dimasukkan tanwin atau nun sukun, ya. Saya ulangi. Contohnya yang pertama adalah wa may yuti'illah amsyajin nabtali mimma ildafiq wa walidi wa ma walad. Jadi ditahan bacanya. Kemudian selanjutnya contoh yang lain, nun ketemu dengan la, ya nun ketemu dengan la. Cara bacanya dimasukkan milladuh, ya milladunhu, ya mil dimasukkan, nggak boleh bacanya min la. Kemudian selanjutnya mirrahiki maktum, mir tidak boleh bacanya min ro, tidak mirra, bacanya apa? Mirra, cepat ya dimasukkan, tidak boleh ditahan. Nah, contoh yang lain pula kita dapati daripada idgham, ya sebagaimana definisinya tadi, memasukkan huruf yang sukun bertemu dengan huruf yang berharokat, ya. Tadi ada 4 huruf, ya, di nun ya bertemu dengan yanmu, ya, kemudian 2 huruf di nun bertemu dengan huruf la sama ro, gitu kan. Kemudian ada yang lainnya daripada idgham, ya. Nanti hukumnya kita akan bahas insya Allah. Cuman di sini kita ketahui dulu makna daripada idgham. Oke? Makna daripada idgham. Nah, contohnya yang lain adalah mim sukun bertemu dengan mim, ya. Humma. Di situ ada kata
humma, lakumma, lakumma. Contohnya yang lain, wadda ta'ifah, tak sukun bertemu dengan to, ya, tak sukun bertemu dengan to. Wadda ta'ifah, jadi dimasukkan wadda ta'ifah. Nah, ini adalah namanya idgham mutajanisain, satu makhraj beda sifat. Nah, nanti pembahasan itu akan kita bahas insya Allah. Nah, teman-teman semuanya fokus kita saat ini adalah pembelajaran seputar hukum idgham. Apa itu idgham? Idgham itu adalah memasukkan satu huruf yang sukun ke dalam huruf yang berharokat menjadi huruf yang bersatu, ya, yang dibacanya satu, kemudian ada tasydidnya di atas. Itu namanya apa? Idgham. Namanya idgham. Ya, idgham apa bentuknya? Ya, nanti ya kita akan bahas. Kalau di nun sukun dan tanwin, nah namanya idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham yang ditahan dan ada idgham yang tidak ditahan. Ada 6 hurufnya, yarmaluna. 4 huruf ditahan, 2 huruf tidak. Gitu ya. Untuk detailnya pembahasan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan pekan depan, insya Allah. Sekarang kita fokus dulu apa yang dimaksud dengan idgham. Jadi nggak usah terlalu berpikir berat dulu, terlalu berpikir jauh ke depan tentang idgham biguna, idgham bilaguna. Cukup kita tahu dulu idgham. Karena ya pembahasan idgham ini nanti akan dibahas lagi. Kalau kita tidak mengerti dan tidak paham, ya nanti kita akan terus ngulang, gitu ya. Jadi fokus dulu di pembahasan idgham. Mim sukun, ya, atau nun sukun begitu ya, bertemu dengan huruf, ya, setelahnya ini daripada huruf hijaiyah itu diidghamkan pada kondisi tertentu. Oke? Pembahasan kita adalah fokus nun sukun dan tanwin bertemu dengan yarmaluna. Yarmaluna, ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Jadi fokus ke situ. Dan insya Allah kita akan detailkan pada pekan depan, ya, yaitu membahas idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah beserta nanti contoh-contohnya insya Allah. Ayuhal ikhwah wa akhwati fillah, teman-teman yang saya cintai karena Allah. Demikianlah pembahasan kita untuk materi pada malam hari ini. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan tahsin pada surah Al-Fajr. Nah, di surah Al-Fajr ini, yang kita fokuskan adalah di lafaz kalla bal tukrimunal yatim, ya, kalla bal tukrimunal yatim, ya. Ayat ini hampir sama dengan ayat di surah Al-Infitar. Kalla balla, ya, dikata kalla balla. Di surah Al-Infitar, ya, ayat 9. Kalla bal tukadzibuna biddin, ya, kalla bal tukadzibuna biddin. Di sini kalla, ya, balla. Kalla balla. Kalau di surah Al-Infitar adalah kalla bal. Kalla bal. Ini adalah soal yang dulu saya pernah dapati ketika ujian tahfiz, ya, sama Syekh. Saya hanya menyebutkan kalla bal, ya, wasil, dia bilang sambungkan. Waktu itu saya jawab kalla balla tukrimunal yatim. Kemudian dia bilang bukan, ada lagi. Bingung saya. Akhirnya dikasih clue sama beliau di surah Infitar. Baru saya bisa jawab kalla bal. Dan biasanya teman-teman sekalian, kalau kita tidak fokus juga dalam membaca surah Al-Quran, bisa salah ini, ya, bacanya. Seperti ada penambahan nun, alladzi, alladzina, yaqulu, yaquluna, kayak gitu. Kalau kita tidak fokus satu huruf aja, hati-hati, ya, itu bisa jadi kesalahannya adalah kesalahan jali, ya, yang mana kesalahan yang jelas, ya, bisa merubah arti. Baik. Jadi di sini kalla balla, bukan kalla bal.
Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu. Saya awali dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca bismillahnya ya. Kalau untuk pembelajaran, ya adapun kalau di pertengahan surah, sebaiknya tidak baca bismillah. Langsung saja masuk ayatnya. Tapi untuk pembelajaran, ma'alaish, ya tidak masalah. Kalla bal la tukrimunal yatim. Hati-hati hamsnya. Ya di kaf dan ta. Tukrimunal. Jangan banyak-banyak. Oke? Kemudian ayat kedua. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Nah ini. Pelajaran selanjutnya, hati-hati di ayat yang kedua ini, yaitu ayat 18, kata ha ketemu dengan do. Jadi, haknya dipanjangin, kemudian menebal di do. Kebanyakan di antara kita ketika tidak fokus huruf tebal dan huruf tipis, ya, dia langsung membacanya tebal. Wala tahad ha. Jadi bacanya ha, bukan ha. Ha, ya tipiskan. Wala tahad. Tidak boleh tahad, tahad, tidak. Tipiskan lagi, ya, bibirnya ya ke samping. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kasih desis desa. Itu ya, hati-hati di kata taha. Kemudian selanjutnya wata. Nah ini pelajaran baru ini karena kita dapati hamzah ya. Hamzah di situ ya, tidak boleh bacanya wata. Ada anak-anak ya ketika menghafal surah Al-Fajr ini dia lihat bahwa itu ya bukan hamzah, itu alif. Jadi bacanya watakulunat. Ya, saya rasa ada teman-teman juga yang membacanya seperti itu. Hati-hati ya. Di situ hamzah sukun. Jadi bacanya ditekan ya di hamzahnya di bawah zakun kita bagi laki-laki dan 4 jari di kelingking ya di leher buat perempuan ya atau akhwat. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Hati-hati hamusnya di kaf dan ta. Sekali lagi saya ulangi. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalla idza duk. Nah, duk di sini sebenarnya ada tasydid ya, teman-teman bisa lihat di tuhibbuna hubba. Hakikatnya di situ ada 2 huruf. Huruf yang sukun dan huruf yang berharokat. Yaitu 2 huruf yang sama digabung jadi 1. Itu namanya apa? Idgham. Kalau berkaitan dengan nun sukun dan tanwin, ada idgham bi gunna, ada idgham bila gunna. Begitu ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Fokus pada kata za dengan da. Ya, za dengan da. Enggak boleh kalla ida duk. Dua-duanya ida. Dal, salah. Atau dua-duanya za, ya iza. Ida zuk. Sama-sama za. Hati-hati. Yang pertama za, yang kedua da. Ya, ini huruf-huruf mutasyabihat. Hati-hati. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka.
Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nggak boleh soft, so. Nggak boleh maju bibirnya, so. Ya, tebal saja suaranya. Ujung lidahnya turunin. Saffan, soft, so. Tidak boleh so. Ya, sekali lagi. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idin bi jahannam. Ditahan ya, nun ketemu dengan baknya. Insya Allah nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita bahas ini. Setelah bab idgham ya, kita bahas pekan depan bi gunnah dan bila gunnah dengan beberapa ikhtilaf. Kemudian iklab juga kita akan bahas. Nun bertemu dengan ba dengan beberapa ikhtilaf dalam bacaan ya. Sekali lagi saya ulangin lagi. Waji'a yawma idin bi jahannam. Masukin ke hidung setiap nun sama mim tasydid ya, atau mim sukun ya, dan nun sukun yang berada di akhir. Jahannam. Yauma idzi. Nah ini tanwin ketemu dengan ya. Ya, bacanya ditahan, dimasukkan, nggak boleh bacanya yauma idzin ya, idzin yatadzak, enggak. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Sekali lagi saya baca, fokus. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Hati-hati jangan ditekan ya. Ti nggak boleh. Ti ngalir ya. Ini jauh makhrajnya. Sekali lagi saya ulangin. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fayawma idzil. Nah, tanwin ketemu dengan la. Tidak boleh idzil la. Dimasukkan benar tapi tidak boleh ditahan pada la dan ra. Fayawma idzil la, cepat. Fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wala yusiqu wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul, keluarkan nafasnya, keluarkan desis suaranya. Nafs ya, tidak boleh nafs, nggak boleh, langsung cepat ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pelajaran selanjutnya di kata irji'i. Kaedahnya teman-teman di situ lihat di kata irji'i itu tidak ada kasroh ya, karena di sana hamzanya adalah hamzah wasal. Kalau di tengah dia tidak dibaca, kalau dia di awal dibaca, entah itu harokatnya a
atau harokatnya I atau harokatnya U, gitu ya, bebas. Mau A, mau I, mau U. Tapi ada kaedahnya. Nggak boleh sembarangan juga kita mau baca. Ya, satu contoh, kalau teman-teman lihat ya di sini ada nggak ayatnya? Oh, nggak ada. Oh, baik. Contohnya di surah Al-Fatihah aja deh. Di kata alhamdu. Teman-teman tahu di kata alhamdu di sana ada harokat fathah enggak? Alhamdu enggak ada. Coba dicek nanti ya. Enggak ada. Kenapa kok bunyinya jadi al begitu ya? Nah, itu adalah disebut dengan hamzah wasal. Kalau di awal dibaca, kalau di tengah enggak. Contohnya yang di tengah ya, ayat ini teman-teman. Kata al-insan ya, boleh dikasih kursornya, yauma idzi yatadzakkarul insan. Di situ ada kata yatadzakkarul insan. Nah, kalau dia di tengah langsung bacanya yatadzakkarul. Alif lamnya tidak berfungsi. Sebenarnya di situ ada hamzah wasal di alifnya itu, ya. Hamzah wasal. Makanya langsung yatadzakkarul insan. Itu nggak boleh bacanya yatadzakkaru al insan, enggak. Yatadzakkarul langsung. Itu kalau di di tengah. Kalau di awal ya dibaca ya al insan, kayak gitu bacanya. Nah, kalau dalam fiil teman-teman sekalian itu isim namanya. Ada alnya. Kalau dalam fiil ya seperti kata irji'i ini mengikuti, boleh dikasih tanda kursor biar teman-teman fokus. Di kata irji'i ya, maka untuk mengetahui hamzahnya itu kasroh, dhammah atau fathah, dilihat huruf setelahnya. Ini pelajaran sangat penting sekali. Karena banyak teman-teman ini kadang sering salah bacanya. Ya, terutama kalau sedang mengejar target hataman Quran 30 juz ya pada bulan Ramadan, ya bacanya lewat aja begitu, nggak pakai kaedah. Pokoknya ya bener aja gitu ya. Nah, maka nanti setelah ini ketika sudah tahu ya benar-benar difokuskan, dicari ya. Oh, begini ya kaedah. Jadi kaedahnya yang simpel adalah dilihat huruf ya setelah yang sukun. Di sana ada kata ro, ya ada huruf ro di sana. Ada huruf ro, ir. Nah, ada huruf ro di situ. Nah, kalau setelah yang sukun harokatnya kasroh, maka hamzahnya berharokat kasroh. Jadi alifnya itu berharokat kasroh. Lihat ya. Jadi kalau setelah yang sukun kasroh, maka kasroh. Irji'i bacaan. Kalau setelah yang sukun ini berharokat dhammah, berarti hamzanya berharokat dhammah. Contohnya kata u'budullaha hatta ya'tiyakal yakin. Ud'ullah. Jadi di situ hamzah wasal. Setelah dal ya, ud'u. Nah, ada huruf yang berharokat dhammah, maka hamzahnya berharokat dhammah, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, apabila setelah huruf yang sukun itu berharokat fathah, gitu ya, berharokat fathah, nah, apa berarti hamzahnya fathah juga? Enggak, hamzahnya berharokat kasroh, ya hamzahnya berharokat kasroh. Irtafa, tidak boleh bacanya artafa, bacanya apa? Irtafa. Jadi bacanya irtafa. Nggak boleh bacanya artafa. Karena kalau harokat ya fathah itu biasanya digunakan bukan hamzah wasal pada fiil. Dia hamzahnya hamzah qat'i ya, yang berarti ya bisa jadi artinya adalah berkaitan saya. Misalkan saya mengatakan ya siapa yang melakukan ini, ana ladzi a'mal. Ana ladzi a'mal. Man ya'mal hadza, gitu kan, siapa yang telah memperbuat hal seperti ini, siapa yang telah melakukan hal seperti ini, kita mengatakan a'mal, saya yang melakukan. Jadi ada domir a di sana, ya ana.
Itu namanya hamzah qat'i, hamzah yang ditulis, ada harokatnya gitu. Qat'i itu artinya ditulis ya. Sedangkan wasal itu untuk menyambung. Begitu teman-teman ya. Nah, kata irji'i di sini bacanya nggak boleh ar, tapi apa? Ir. Kaedahnya setelah yang sukun ada kasroh. Itu kaedah yang sederhana ya. Kalau mau didetailkan nanti teman-teman pusing. Pokoknya kaedahnya gitu aja. Insya Allah kalau nanti baca masih ragu boleh ditanyakan ke saya ya secara japri. Baik. Nah, kata irji'i di sini bacanya tidak lantas ditipiskan sesuai kaedah, tidak. Bacanya ditebalkan di luar kaedahnya, ya, di luar kaedahnya. Jadi bacanya lidahnya ini ya ditaruh di atas gusi, apa? Ditaruh di gusi, ya, ditaruh di belakang gusi, bukan di gigi. Di gusi nggak boleh nggak boleh irji'i, tapi apa? Ir, bacanya ir, ir di atas. Ini kaidahnya seperti itu untuk kata ya irji'i karena hamzanya hamzah wasal. Jadi kita bacanya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitu bacanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang saya akan bacakan lagi dari awal sampai akhir dengan sekali baca. Teman-teman tafadhol nanti bisa diikuti, saya berikan jeda waktu ya untuk teman-teman membaca setelah saya bacakan. Saya akan bacakan nanti teman-teman ulangi ya di tempat teman-teman berada saat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan. Kalla bal la tukrimunal yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى.
yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Alhamdulillah. Baik, sudah selesai. Kita akan lanjut. Saya tunjuk ya teman-teman. Dan sebelumnya saya beritahu kita tidak ya ditunjuk semuanya, ya hanya orang-orang yang nanti saya tunjuk saja. Dan bagi teman-teman hendaknya tidak keluar dari room Zoom-nya ya sebelum kajiannya selesai, karena akan ada nanti selain daripada materi tadi disampaikan pembelajaran seputar tahsin ataupun seputar tilawah gitu atau materi yang tadi kita sampaikan, nanti akan ada pelajaran dari teman-teman yang mungkin kurang atau salah nanti bacanya gitu ya. Jadi buat fokus ya kita nanti ketika kita membaca Al-Qur'an ya, oh ini ada lagi tuh yang tadi yang sering salah dibaca teman-teman gitu ya. Baik, kita lanjut. Yang pertama, tafadhal kepada Akhina Rama. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم. Dikasih hamas. Tuk. كلا بل لا تكرمون اليتيم. Jangan tuk, kasih napas. Tuk. كلا بل لا تكرمون اليتيم. Lanjut. ولا تحاضون على طعام المسكين. San. Tipis ketebalnya. Tahaduna. Coba. ولا تحاضون على طعام المسكين. Ahsan, barakallahu fiik.
Hati-hati ya di kata tukrimuna akhina Rama ya. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya akhina Rama. Selanjutnya kepada akhina Evan, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa taquluna turasa aklal lamma. Wata'kuluna turasa aklal turosa tura nggak boleh tura turasa. nah wata'kuluna turasa aklal lamma. Wa tuhibbunal mala hubban. mala wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. do-nya pendekkan. Do-nya ya Ustaz. Ardudak. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ahsan. Hati-hati hurufnya. Tadi yang saya tegaskan wata'kuluna. Wata'kuluna. Hurufnya wal ardu. Nanti baca lagi ya setelah belajar ya surah Al-Fajr ini. Poin yang tadi ditekankan itu ya difokuskan sehingga nanti ketika kita menghafal surah Al-Fajr sudah tidak lagi salah. Baik, barakallahu fikum akhina Evan. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang bacanya. Amin. Wa iyyakum. Selanjutnya kepada akhina Asep, tafadhal. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wal malaku, pendekin wal malaku. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Bagus, Pastor. Nah, kurang panjang. Waji'a, hamzah ketemu dengan alif, panjangkan. Waji'a. Wa anna, panjangin naknya. Wa anna lahud. Naknya panjang. Naknya panjang. Wa anna. Ya, seperti itu. Ahsan. Barakallahu fiik, Pak Asep. Selanjutnya kepada akhina Zaid, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Lihaya, haya, haya. Ha di tengah, di atas zakun kita. Ha.
Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fayawma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Wala yusiku wasaqahu ahad. Ulangin. Wala yusi. Ujung lidahnya taruh di gigi. Sa. Wala. Wala yusiku wasaqahu ahad. Jayyid. Barakallahu fiik. Hati-hati kestabilan hurufnya. Sa. Bedakan sa, sin, ujung lidahnya turun ke bawah. Sya, tengah lidahnya naik. Sya. Kemudian sa, ya, di ujung gigi sini ya. Wala yusiku wasaqahu. Coba. Wala yusiku wasaqahu ahad. Jayyid. Barakallahu fikum. Akhina Zaid. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang bacanya. Amin. Selanjutnya kepada akhina Awi. Tafadhal akhina Awi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki Jangan hati-hati dikasih samar. Irji'i jadi irji'i bukan irji'i Nah, ke atasin irji'i. Tafkim ya Ustaz. Tarkik. Ya, dibaca tebal. Enggak, dibaca tebal. Oh, dia khusus karena tadi hamzahnya hamzah wasal bukan hamzah qat'i. Kalau hamzah yang ditulis dia tipis. Contohnya Fir'aun. Gitu ya. Fir'aun tidak boleh Fir'aun tipis. Kalau ini tebal. Irji'i Jadi roknya bukan boleh ikutan tebal. Jadi nanti. Bukan ya. I dulu. Gitu. Wadhan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Ahsan. Barakallah. Hati-hati ya kata irji'inya. Karena ini masih banyak memang, bukan hanya sedikit orang tapi banyak biasanya dibacanya tipis. Gitu ya. Nah, semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Antum ya barakallahu fikum. Fikum barakallah Ustaz. Amin. Saya minta yang akhwat. Yang pertama kepada Umi Rizki, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kasih tekan. A'udzu billahi minasyaitonir. Tekan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa? Bisa. Terus bismillah. Kalla balla tukrimunal yatim. Bagus. Wala tahaddunna Panjangin. Wala panjangin dulu. Wala tahadunna alla ta'amil miskin.
Ala to'amil. Ala to'amil. Coba. Ala to'amil miskin. Nah, begitu. Masya Allah. Ngelihat yang di layar ya, tulisannya ya, bukan di Al-Quran ya. Iya. Oh iya, pantesan. Jadi di sana ada kata taha ya. Iya. Di sini memang tidak ada tandanya panjang atau tidak, gitu kan? Iya. Nah, jadi Ya. kalau di Al-Quran itu ada baris bendera namanya, baris alis. Nah, nanti bisa dicek dah di ayat 18. Nah, itu bacanya dipanjangin dulu. Wala Oh iya. tahadduna gitu, ya. Nanti baca lagi di rumah. Semoga Allah sempurnakan lagi. Tetap istiqomah ya Umi Rizki. Barakallahu fiki. Ya, bagus. Selanjutnya kepada Anis Fauzia, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Bagus. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. La idza dukkatil ardu dakkan dakka. Bagus, barakallahu fiki. Hasan. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Itu Anis. Selanjutnya. Ya, iya. Pada Ummu Badriyah, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadakkaru insanu. Ulangi lagi, yauma idzin. Yawma idzin yatadakkaru insanu wa anna lahu dzikra. Wa anna lahuz dzikra. Jayid, bagus. Barakallahu fikum. Hati-hati ya, naknya dibaca panjang, tidak boleh dibaca pendek ya. Semoga Allah sempurnakan yang lagi, Ummu Badriyah. Barakallahu fiki. Baik, selanjutnya kepada Rahma Syarifuddin. Apa? Rina Rahma. Apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Wa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Bagus. Wala yusiku wathaqahu ahad. Iya, ahsan. Barakallahu fiki. Nah, suaranya tadi agak berat tadi, ya. Semoga Allah sempurnakan lagi bacaannya dan Allah cepatkan sinyalnya ya, biar enggak terputus-putus.
Ukhtina Rahmah. Semangat, barakallahu fikum. Selanjutnya, terakhir ya, saya minta kepada Ani Mardiani. Tafadhal. Nah, Ustaz. Tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hasan, barakallahu fiik. Alhamdulillah, semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Tina Mardiani tetap beristiqomah untuk terus menghafalkan Al-Quran. Dan semoga Allah sempurnakan juga yang kurang dari bacaan kita semua. Ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah. Sudah selesai pembelajaran kita pada malam hari ini. Saya buka sesi tanya jawab. Tafadhal, bagi yang mau bertanya, silakan langsung bertanya atau melalui chat. Saya kembalikan kepada hostnya untuk memimpin pertanyaan. Tafadhal. Yang pertama, bagaimana caranya mengajarkan santri huruf shin karena membacanya huruf sya, karena membacanya mirip dengan huruf sin atau sa, dan huruf jimnya seperti becek kayak ada logatnya, Ustadz. Terus yang kedua, cara membaca dan membedakan huruf idlaq dan ismat, serta bagaimana cara melatih huruf ro tebal dan tipis agar cepat dan benar. Begitu, Ustaz. Sudah, kita langsung jawab ya. Yang pertama, terima kasih terhadap penanya dan juga yang tadi membacakan pertanyaan, Afina Evan. Untuk mengajari anak-anak, insya Allah tidak terlalu sulit ya. Jauh kita ketika mengajari orang tua ya. Kalau anak-anak kita bisa langsung memberikan contoh aja ya, contoh. Misalkan ketika kita membaca ke mereka begitu ya. Video. Jadi ketika kita membaca ya Al-Qur'an atau mencontohkan pelafalan huruf, boleh kita kasih tahu mereka ya, lihat mulutnya ibu gitu, atau lihat mulutnya bapak, ustadz atau ustazah gitu kan. Ini loh cara ngucapinnya kayak gini nih. Yang penting kita tahu dulu ya di mana tempat keluar huruf tersebut ya, seperti huruf sa, sya, sa dan so begitu ya. Jadi 4 huruf ini adalah huruf yang sering sekali terjadi kekeliruan ya, kesalahan antara satu huruf berubah jadi huruf ini berubah jadi huruf itu gitu kan. Ya yang lebih nampaknya biasanya huruf sin ya sama huruf so ya. Kemudian huruf sya sama huruf so. Adapun sa itu lebih mudah, tinggal ditaruh di ujung gigi aja. Ya gitu. Kasih tahu seperti ini. Za gitu. Sa kayak gitu. Zo ada 3 huruf di situ ya. Kita kasih tahu sa gitu. Digigit aja sedikit ya. Sa baru dibuka. Kemudian kalau sa kasih tahu ya, lidahnya seperti ini di bawah ya. Lidahnya di gigi seri bawah. Keluarkan desis dulu. Sa. Nah, gitu. Sa. Ajarkan ya dengan contoh. Kemudian ya huruf sya kasih tahu juga ya, sya lihat ya Pak Ustadz, tengah lidahnya di sini di tengah lidah. Nah, nempelkan ke langit-langit atas. Kemudian buat napas dalam mulut. Kayak gitu, kasih tahu. Sya. Nah, gitu. Jadi sya. Jadi ada napas yang ada dalam mulut. Sya kayak gitu. Jadi ujung lidahnya turunin. Sa desisnya dulu. Sa kalau sya tengah lidahnya. Sya
begitu. Kalau ja sama, ja nempelin, ja ya tengah lidahnya kasih tahu ya, tempelkan tengah lidahnya, ya tempelkan ya dalam hitungan kedua ya disebutkan hurufnya 1, 2, 3 ja lagi ja ja, insya Allah nanti lama-lama dia tahu. Yang penting terus diingatkan aja. Anak kecil itu biasanya memang gampang ya, sekali diajarin atau 2 kali dia cepat nangkap, cuman cepat lupa ya kalau dia tidak diingatkan terus. Oke? Itu anak-anak karena pemahaman mereka berdasarkan hafalan ya, bukan pemahaman teori. Kalau pemahaman teori ya kita sudah dewasa ini teori, tapi kalau anak-anak hafalan, ingatan mereka itu mereka lebih mendepankan ingatan. Jadi terus kita kasih tahu aja ja, sya, ya kayak gitu kan, kasih tahu. Jadi pertanyaan yang kedua adalah cara membedakan huruf idlaq dan ismat. Ini sepertinya pertanyaan pekan lalu ya. Jadi untuk ismat dan idlaq, ya ismat adalah sifat yang sulit. Artinya huruf-huruf yang keluar ya jauh dari tempat keluar bibir atau mulut, fam ya. Seperti contohnya huruf A, huruf H yang berada di tenggorokan, huruf O, huruf K ya yang berada di tengah lidah, huruf ja, huruf sya, huruf ya, begitu. Nah, adapun yang mudah untuk dikeluarkan ya yang ada di bibir seperti ma, ba, kayak gitu, mudah untuk diucapkan. Itu lawan daripada ismat, yaitu apa? Idlaq. Hurufnya ada 6, farra min lubin, fa, kemudian na, fa, ya kemudian ra itu mudah diucapkan, tinggal lidahnya aja begini ya, ditaruh di belakang gusi, ra, udah selesai, ra. Biasanya kita terlalu diberat-beratkan ra begitu ya, atau ru, enggak, ra, lidahnya gini aja ucapkan, ra, selesai ya, tidak terlalu sulit insya Allah. Yang penting teori cara mengucapkannya aja benar. Kemudian ada la. Ya, la ujung lidahnya taruh di gigi. Jadi ya torful lisan sini taruh di gigi. La, ma, dan ta. Gitu ya. Jadi farromin, lubbin. Oke, kemudian untuk yang sifat itbaq, teman-teman sekalian, untuk sifat itbaq ya adalah sifat yang menutup. Ya, tobaqan ang tobaq. Jadi ketika mengeluarkan hurufnya dengan huruf yang kuat ya pada 4 huruf sa, do, to, zo. Ini huruf 4 ini adalah huruf yang kuat. Apa itu huruf yang kuat? Ya menutup ya di sini. Kalau untuk mengucapkan sa, do, to, zo gampang ya, kasih jempol di gini di bawah janggut kita gini ya, di pangkal lisan itu dinaikin aja ya ke atas. So gitu. Jangan sa, jangan so. Kalau udah bisa gampang so. Jadi ininya naik so gitu ya. Do, to, zo begitu. Ditekan aja ya, ditekan, jangan terlalu ditekan ya. Jadi so, do, to, zo. Sui. Baik kata. Sui. Dui. Toi. Dui gitu. Jadi semuanya tebal. Yang penting makhrajnya sudah pas. Itu namanya sifat itbaq. Untuk tadi cara mengucapkan ra tipis, ra tebal gampang. Tadi kalau dia digusi ya tebal, kalau dia digigi dia tipis. Ra, ri. Ra, ri. Ya. Gitu ya. Alhamdulillah pertanyaannya sudah bisa dijawab. Semoga memuaskan atas jawaban saya, dan kalau memang belum memuaskan, tafadhol nanti bisa ditanyakan lagi yang lebih detail ya, daripada yang kurang daripada jawaban yang tadi saya jawab. Tafadhol. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada kita langsung tutup saja pertanyaannya. Ada sebuah ungkapan atau sebuah pertanyaan, Ustadz, bagaimana ketika kita ngomong bahasa Arab gitu ya, selain daripada membaca Al-Quran seperti kita azan begitu ya, atau kita dialog dengan bahasa Arab dengan teman kita, apakah harus memakai hukum tajwid ini Ustaz? Gitu kan? Jawabannya tidak, teman-teman.
tidak. Jadi ya sesuai dengan hurufnya. Contohnya di sana ada nun ketemu dengan ya, ya. Nun ketemu dengan ya. Bacanya tidak mayyaro, tapi baca man yaro. Siapa yang telah melihat, gitu kan? Man. Jadi nggak usah dikasih hukum, oke? Selain daripada membaca Al-Quran. Tapi ketika baca Quran langsung kita terapkan ya berdasarkan hukum tajwidnya atau hukum tilawahnya. Apa itu? Ditahan. Mai ya min waraika. Ya aina huwa? Huwa min waraik. Gitu kan, dia berada di belakangmu. Nggak boleh bacanya huwa min waraik. Miu. Tidak, min. Man anta. Tidak boleh bacanya man anta. Kayak gitu ya. Hati-hati. Jadi tidak boleh diterapkan dalam bahasa ya omongan kita begitu ya. Kemudian azan juga demikian. Ustaz, kan azan nggak boleh terlalu panjang banget itu ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak harus. Mau dipanjangkan terserah, mau enggak juga ya terserah. Tidak dipanjangkan juga enggak jadi apa-apa. Oke? Karena kesalahan dalam tadi dalam membaca ahkam tilawah ini ya, insya Allah tidak sampai kesalahan yang fatal. Tidak sampai kesalahan yang fatal. Ditahan atau tidak ditahan, tidak sampai kepada kesalahan yang fatal. Begitu ya. Jadi misalkan kita baca kurang dengung ya, atau kurang ditahan, atau panjang tapi panjangnya kurang. Yang salah itu teman-teman, kalau bacanya panjang dibaca pendek, ya itu salah. Tapi kalau dibacanya panjang gitu ya, tapi dibacanya ya tidak terlalu panjang banget gitu ya, tetap dibaca panjang tapi tidak dipanjangin banget, itu tidak salah. Tapi kalau pendek dibaca panjang, ini yang salah. Tadi wa anna ya, sedangkan wa anna bacanya bukan wa anna lahu dzikra. Gitu ya. Jadi tajwid ini atau hukum bacaan ini kita terapkan sewaktu kita membaca Al-Qur'an saja. Selain itu tidak. Oke, Ustadz, kami ada salah satu tempat di mana biasanya kalau berdoa begitu kan, memakai kayak tajwid gitu kan, ya nggak apa-apa. Li ajli tarbiyah buat anak-anak nggak apa-apa. Ya, pendidikan buat mereka. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani, gitu kan? Allahumma ighfir lana warhamna, gitu, nggak apa-apa, boleh ya, itu Al-Qur'an gitu ya. Atau membaca hadis ya, an abi hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gitu. Misalkan innamal, baca boleh, nggak apa-apa untuk diajli tarbiyah, tapi ya sebaiknya tidak dipakai tajwid karena untuk membedakan mana hadis mana Al-Qur'an, gitu ya. Untuk hadis mana Al-Qur'an. Begitulah Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya. Hadza qal, gitu kan, qultu qala Allah ya wa qultu. Ini ucapan Allah, firman Allah, ini adalah ucapanku. Biar nggak tuker mana sabda Nabi ya sallallahu alaihi wasallam yang bukan Al-Qur'an, mana ya Al-Qur'anul Karim. Begitu teman-teman. Semoga Allah SWT selalu mudahkan dan istiqomah kita dalam kebaikan. Yang benar hanya milik Allah, dan yang kurang dari kejahilan saya dan kemiskinan ilmu saya. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Dan sampai jumpa kembali insya Allah pada pertemuan pekan depan. Barakallahu fiikum jami'an. Kemudian saya berikan kepada host untuk menutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.